Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audien yang terhormat dimanapun berada, perkenalkan saya bernama Rizky Tiara Putri dengan NPM A1J021012, mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Bapak Ilham Abdullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Memahami Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Materi ini ditujukan kepada untuk mahasiswa nonformal, mahasiswa PAUD, pendidikan PAUD, pendidik anak usia dini, orang tua anak usia dini, masyarakat pada umumnya, dan pengelola lembaga PAUD. Tujuannya agar pemahaman perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini mudah dipahami sehingga dapat berkembang potensinya. Dengan tujuan penyampaian saya ini, diharapkan pendengar dapat memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini, agar potensi dapat lebih berkembang, sehingga akan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di masa yang akan datang. Audiens yang saya hormati, marilah kita simak penyampaian isi materi. Pengertian tumbuh kembang anak atau TKA. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Kedua, perkembangan, yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan dimulai pada masa pranatal dan proses belajar dimulai setelah lahir. Yang kedua, perkembangan sebagai dimensi yang saling berhubungan. Perkembangan termasuk fisik, kognitif, sosial, spiritual, dan emosional, saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, perkembangan dan belajar berlangsung berkelanjutan sebagai hasil interaksi dengan orang, benda, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Yang kelima, terjadinya perubahan dalam proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif yang banyak dianut saat ini adalah teori Jean Piaget. Ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap sensori motor yang berumur 0-24 bulan. Pada tahap ini, anak memahami dunianya melalui gerak dan inderanya. Bayi juga mulai mengembangkan ide-ide sederhana tentang waktu dan ruang. Yang kedua, tahap praoperasional, umur 2-7 tahun. Anak mulai memiliki kecakapan motorik, proses berpikir anak-anak juga berkembang. Meskipun mereka masih dianggap jauh dari logis, kosakata anak semakin luas. Pada tahap ini, mereka disebut egosentris, yang berarti bahwa mereka hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang mereka. Mereka tidak mengerti pandangan orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret, umur 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mengerti sebab akibat secara rasional dan sistematis. Kemampuan belajar konsep meningkat, misal belajar matematika, membaca, dan kemampuan verbal juga meningkat. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis meningkat. Yang terakhir yaitu yang keempat, tahap operasional formal, mulai umur 11 tahun.
Terdapat variasi pada pola batas pencapaian dan kecepatan baik pada perkembangan motorik sosial maupun perilaku. Pada kemampuan berjalan sendiri, misalnya, merupakan milestone perkembangan yang penting. Selanjutnya yaitu perkembangan personal sosial. Yang pertama, kemampuan kebiasaan. Persona sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, kemampuan kepribadian, yaitu perkembangan personal meliputi berbagai kemampuan yang dikelompokkan sebagai kebiasaan, kepribadian, watak, dan emosi. Yang ketiga, kemampuan watak dan emosi, yaitu semuanya mengalami perubahan dan perkembangannya. Perkembangan sosial adalah perkembangan kemampuan anak berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Demikian penyampaian materi ini, semoga apa yang menjadi tujuan materi ini dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.